Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sintaks yang kami gunakan pada saat observasi, yaitu sintaks dengan model Games and Awards serta kendala yang kami alami pada saat melakukan observasi. Untuk sintaks yang pertama, guru memberikan paper yang berisi materi singkat tentang topik yang akan dibahas pada pembelajaran tersebut. Kemudian guru menjelaskan materi sesuai dengan topik yang akan dibahas, dilanjutkan dengan guru dan siswa melakukan sesi tanya jawab. Kemudian guru membagikan siswa ke dalam 5 kelompok, serta memberikan selebaran yang berisikan pertanyaan yang masing-masing kelompok akan menjawab pertanyaan tersebut dalam jangka waktu 5 menit. Kemudian guru dan siswa sama-sama mengoreksi jawaban tersebut setelah waktu 5 menit. Kemudian 3 kelompok dengan nilai tertinggi akan melanjutkan sesi tanya jawab tersebut dengan perpanjangan waktu selama 10 menit dengan sistem perebutan. Kelompok yang akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu akan mengangkat tangan. Kemudian, jika kelompok tersebut memberikan jawaban yang salah, maka pertanyaan akan dilemparkan kepada kelompok yang lain. Jika jika kelompok tidak menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut, maka pertanyaan akan terus dilanjutkan selama 10 menit tersebut. Kemudian setelah 10 menit, guru akan menyebutkan satu kelompok dengan nilai tertinggi dan memberikan apresiasi kepada kelompok tersebut. Setelah itu, guru meminta siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan saat itu. Kemudian, guru akan menyimpulkan dan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan tersebut. Kemudian, kendala yang kami hadapi pada saat observasi, yang pertama, sedikitnya waktu yang diberikan sekolah untuk observasi, kemudian tidak kondusifnya kelas karena kelas tersebut diganggu oleh kelas lain, kemudian karena kesempatan yang diberikan mendekati jam pulang sekolah, jadi siswa tidak lagi fokus pemikirannya pada pembelajaran tersebut. Kemudian, wali kelas tidak memberikan arahan kepada siswa pada saat mahasiswa akan take video sebagai bukti dokumentasi telah melakukan observasi. Kemudian, kendala yang kami alami terakhir adalah siswa belum terlalu memahami materi yang akan dibahas tersebut. Oke, jadi coba lihat dulu selebarannya masing-masing. Di situ ada ya sedikit materi tentang fabel, jadi bisa dia dipakai buat belajar di rumah. Jadi di sana kan ada tuh struktur teks fabel ada 4. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, sama kode. Boleh dong satu orang bacain apa aja itu orientasi, komplikasi, resolusi, kode yang mau? Satu orang? Kamu mau? Bacain apa itu pengertiannya orientasi, komplikasi, resolusi, kode. Oke, kamu. Boleh? Boleh? Tidak boleh? Orientasi aja dulu ya, satu aja. Oke. Orientasi adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel tersebut, diantaranya seperti pengenalan tokoh, latar tempat, dan lainnya. Oke, yang kedua lanjut komplikasi. Itu kamu. Komplikasinya. Komplikasi adalah klimaks pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Oke, lanjut yang ketiga resolusi. Resolusi adalah bagian dari teks yang berisikan dengan pemecahan permasalahan dan masalah yang dialami dan dirasakan tokoh. Oke, yang terakhir ada kode. Siapa yang cowok dong? Oke. Kode adalah bagian terakhir dari teks cerita yang berisi pesan-pesan atau amanat yang terdapat di dalam cerita fabel itu sendiri. Oke, jadi itu ya struktur fabel itu ada 4, orientasi, komplikasi, resolusi, kode. Nanti kita akan belajar sama-sama. Kita lanjut dulu deh sama unsur kebahasaan. Jadi kan ada 4 tuh, ada kata kerja, penggunaan kata sang dan si, kemudian ada kata hubung lalu, kemudian dan akhirnya, kemudian penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Yang pertama kita bahas dulu deh tentang penggunaan kata sandang, si, dan sang. Ada yang mau bacain contohnya? Bacain contohnya. Ganti orang dong. Masa itu terus? Yang mana?
Penggunaan kata sandang, si, dan sang. Boleh. Contohnya, sang kerbau selalu membanggakan dirinya yang dapat pergi ke tempat yang dia sukai. Kepompong hanya dapat berdiam saja saat mendengarkan ejekan itu. Oke, jadi penggunaan kata sandang, si, dan sang ini selalu ada di dalam teks cerita fabel. Berarti ada sang kerbau, sang kelinci, si kancil, kayak gitu ya. Berarti dalam teks fabel itu ada namanya penggunaan kata sandang, si, dan sang. Kemudian penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Kalau pada keterangan tempat dan waktu itu biasanya kita menggunakan kata pada sama di. Yang pertama itu kan ada contohnya tuh. Si kelinci mengangkat wortel tersebut dan menaruhnya di tempat yang tinggi. Untuk keterangan di tempat yang tinggi itu artinya kata keterangan apa? Boleh dengerin dulu deh. Halo. Oke, jadi penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Boleh bacain satu orang dong contohnya? Oke. Penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Contohnya, si kelinci mengangkat wortel tersebut dan menaruhnya di tempat yang tinggi. Pada suatu malam, sang harimau kembali berburu ke hutan tersebut. Oke. Jadi kan ada dua contoh nih. Untuk contoh pertama, penggunaan kata keterangan tempatnya itu ada di kata di. Jadi dia menunjukkan di tempat yang tinggi. Berarti kelinci itu menaruh wortel di tempat yang tinggi. Kemudian yang contoh kedua ada kata pada. Kalau kata pada itu menunjukkan waktu. Kalau yang tadi kan di itu menunjukkan tempat. Kalau kata pada itu menunjukkan waktu. Oke, udah paham sampai sini? Kira-kira? Udah lah, lanjut aja. Oke, karena udah paham dikit, boleh kita main game dulu? Mau nggak? Oke, jadi kalian jumlahnya berapa orang tadi satu kelas? 28. Kita, oke 26 kita bagi jadi 5 kelompok. Jadi untuk pembagian kelompoknya nanti hitung 1 sampai 5 kalau saya tunjuk. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau udah selesai 5, hitung lagi dari nomor 1. Paham? Paham ya? Kita bagi kelompok dulu ya. 1. Boleh? 1, 2, 5, 1, 2. Jadi udah ada nama masing-masing ya. Dengar semua dulu. Oke, kita kan udah ada nih kelompok masing-masing dan udah ada namanya. Jadi kita mau main games yang pertama. Jadi ada yang akan dikasih selebaran. Jadi tolong dijawab dalam waktu 5 menit. Nanti nilai tertinggi dari masing-masing kelompok baru masuk ke ronde kedua. Oke? Koreksinya jangan sembarangan ya. Oke. Oke, untuk soal nomor 1. Oke, dari dulu ya, kita bahas dulu soalnya. Akhirnya mereka tiba di kediaman sang kancil. Sengaja kancil berbuat bodoh sehingga keadaan itu jadi tenang. Cobalah bagaimana keadaan semula, pinta kancil. Lalu mereka kembali ke tempat semula. Harimau kembali masuk ke tempat ia terperangkap tadi. Setelah tertutup pintu perangkap, kancil mengarahkan seluruh penghuni hutan. Kutipan tersebut merupakan struktur teks fabel bagian. Apa jawabannya? Apa jawaban? Apa jawabannya komplikasi kak? Jawabannya?
Hai seluruh penghuni hutan, inilah balasan orang yang tak tahu membalas budi. Ayo kita bunuh ramai-ramai si pembohong besar ini, ajak Kancil. Mereka beramai-ramai membunuh harimau yang tak tahu balas budi itu. Laki-laki itu pun kembali ke rumah dengan selamat berkat kecerdikan Kancil. Kutipan tersebut merupakan struktur teks fabel bagian komplikasi. Benar, resolusi. Kenapa jawabannya resolusi? Benar. Dalam teks menunjukkan solusi dari permasalahan tadi. Lanjut nomor 3. Ular itu merintih kesakitan karena tertindih batu yang sangat besar. Ia berusaha untuk melepaskan diri dari himpitan, tetapi batu itu semakin kuat menindihnya. Kutipan teks tersebut merupakan struktur teks fabel bagian benar, komplikasi. Kenapa komplikasi? Benar, puncak permasalahannya karena dia garis besar. Betul. Jadi jawabannya komplikasi B ya. Lanjut soal 4. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri dari aspek kebahasaan teks fabel, yaitu A. Menggunakan kata-kata imperatif, B. Menggunakan kata teknis, C. Menggunakan sinonim dan antonim, D. Menggunakan konjugasi. Tadi ada ya di selebaran itu ciri-cirinya. Soal terakhir, fitur bahasa dalam fabel sering ditandai dengan penggunaan kata keterangan yang digunakan untuk menggambarkan A. Penampilan fisik, B. dan watak tokoh, B. peristiwa yang dialami tokoh, C. latar waktu tempat dan Si Kancil berjalan-jalan berjingkat-jingkat di kebun Pak Tani. Kancil hendak mencuri mentimun. Di tengah kebun ada boneka orang-orangan. Si Kancil tidak takut, malah menendang boneka itu. Ternyata boneka orang-orangan itu telah diberi getah nangka sehingga kaki si Kancil menempel pada boneka itu dan sulit dilepaskan. Kemudian Pak Tani datang menangkap Kancil. Hal yang menarik yang terdapat dalam kutipan dongeng di atas adalah A. Si Kancil yang nakal dan terperangkap, B. Si Kancil yang suka mencuri dan terperangkap, C. Si Kancil yang sombong dan terperangkap, D. Si Kancil yang malas dan terperangkap. Angkat tangan. Benar, 1 skor untuk kelompok kupu-kupu. Lanjut. Oke, kita lanjut soal kedua. Simak ya, ini ada teks yang mau dibacain.
Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, genangan lumpur terdapat di mana-mana. Lumpur yang licin membuat semua tergelincir dan jatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan lumpur itu. Semut berteriak kencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong bantu aku mau tenggelam, tolong. Kutipan teks tersebut termasuk ke dalam struktur teks fabel pada bagian A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Jawabannya? Salah? Kelompok kupu-kupu. Iya, Pak. Lanjut. Mana nih? Aku nih. Oke. Aku nih. Lanjut, disimak. Kalimat yang menyatakan keterangan tempat berikut ini adalah: A. Belalang melihat pohon tua yang ada di hadapannya. B. Belalang merapikan sarangnya setiap bangun tidur. C. Dia menggeliat dan berkedip dari lubang pohon tua. D. Burung hantu tua melirik ke arah belalang yang tak menghiraukannya. Salah. Benar. Kelompok kupu-kupu. Apa kalimatnya? Lanjut. Masa kalah ini? Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, disimak ya. Hampir setiap malam mereka berkumpul bersama, berpesta, menari, dan bergembira. Mereka saling membuatkan masakan kecuali seekor belalang yang selalu hidup menyendiri. Ia hanya memandang keramaian dari depan rumahnya. Tingkah belalang itu sangat aneh. Dia aib dikarenakan telah kehilangan sebuah kakinya. Kebiasaan tokoh belalang yang tergambar pada kutipan dongeng tersebut ialah: A. Setiap malam berpesta, B. Membagi makanan, C. Hidup menyendiri, D. Absurd dan pemalu. Apa B? B apa? Salah. Apa? Juga hidup menyendiri. Yeay. Panda. Yeay. Oke, lanjut soal berikutnya. Satu suara. Jadi soal berikutnya. Siang hari, malam hari, di tepi pantai merupakan contoh dari A. Alur, B. Setting atau latar, C. Tema, D. Cerita. Apa B? Apa B? Ya. Benar. Singa ini. Oke. Oke. Itu satu tinggal. Oh iya. Satu soal lagi nih ya. Satu soal lagi nih. Amanat atau pesan yang terdapat dalam setiap cerita atau dongeng adalah: A. Keberanian, B. Budi pekerti, C. Kejujuran, D. Kasih sayang. Budi pekerti. Ya. Benar. Kuenya dibagi dong. Kan ada perlawanan. Boleh dong yang skor tertinggi maju ke depan. Yang kupu-kupu. Ayo berjalan, mau kue.
Kendala yang kami hadapi pada saat observasi, yang pertama, sedikitnya waktu yang diberikan sekolah untuk observasi, kemudian tidak kondusifnya kelas karena kelas tersebut diganggu oleh kelas lain, kemudian karena kesempatan yang diberikan mendekati jam pulang sekolah, jadi siswa tidak lagi fokus pemikirannya pada pembelajaran tersebut. Kemudian wali kelas tidak memberikan arahan kepada siswa pada saat mahasiswa akan take video sebagai bukti dokumentasi telah melakukan observasi. Kemudian kendala yang kami alami terakhir adalah siswa belum terlalu memahami materi yang akan dibahas tersebut.